فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masih di pertengahan muka surat 23, betul ya? Yaitu masih dalam murajaah, ya rahmatullah, mengkaji ulang. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala an-najasatu tanqasimu ila salasati aqsam. Kenajisan itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama najasatun mughalladah, ini yang dibahas ya. Yaitu kenajisan anjing, najis anjing. Dia mughalladah. Buktinya apa? Pencuciannya berat sekali. Baik. Termasuk juga apa? Yang selain anjing apa berarti? Ya, khinzir itu. Yang kedua najasatun mukhaffafah. Najis yang diringankan. Tulis najasatun. Baik. Wahia najasatu baulil ghulam. Najis dari kencing anak laki-laki alladzi lam ya'kulit ta'am, yang belum memakan makanan. Yang ketiga najasatun mutawassithah, najis pertengahan. Wahiyah baqiyatun najasat, najis yang lain. Asal dari baqiyah sih sisa ya, tapi bukanlah maksudnya sisa najis, tapi najis yang lain. Sekarang thariqatu tatohiri najasatil ina. Thariqah yaitu cara atau metode untuk menyucikan najis dari suatu bejana alladzi syariba fihil kalb, yang anjing meminum di dalamnya, yaitu yughsalul ina. Bejananya dicuci sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab. Pertamanya adalah dengan tanah. Baik. Tanah dicampur dengan air, digosok-gosokkan ke bejana itu. Nah, setelah itu tinggal dicuci sebanyak 6 kali. Kemudian thariqatu tatohiri najasati baulil ghulam. Wah, ini mudhaf ilaihnya panjang sekali ya. Thariqah mudhaf, tathhir mudhaf ilaih tapi juga mudhaf. Najasah mudhaf ilaih tapi juga mudhaf. Baul mudhaf ilaih tapi juga mudhaf. Ghulam mudhaf ilaih. Oh, panjang sekali. Bertingkat-tingkat. Baik. Cara mencuci najis dari kencing anak laki-laki. Wah, kan panjang sekali ya mudhaf ilaihnya itu. Alladzi lam ya'kulit ta'am, yang belum memakan makanan. Idza bala fis saub, jika kencing pada pakaian, yaitu yurashul ma, airnya dicipratkan atau dikucurkan. Intinya aros adalah pencucian yang ringan saja, diguyur air atau diciprati air. Kalau sepertinya masih agak bau ya, ciprat-ciprat lagi biar bau hilang. Dan itu sudah cukup. Dan insya Allah dimaafkan seperti ini. Alladzi bala fih, kepada alal makanil ladzi bala fih, ke tempat yang dikencingi. Wala yahtaju ila farq, tidak perlu untuk dikikis. Au asar, atau diperah-perah tak perlu. Baik. Ini minimalnya, dan boleh. Barang siapa ingin sekalianlah masukkan ke dobi, itu tak masalah. Mau dicuci bersih pun tak masalah. Tapi dengan cara ini pun sudah boleh dipakai untuk sholat, pakaian yang terkena kencing bayi yang seperti tadi itu. Kemudian thariqatu tatohiri baqiyatin najasat. Ini ada berapa mudhaf ilaih sih ya? Ada 3 ya. Thariqah mudhaf, tathhir mudhaf ilaih tapi juga mudhaf. Baqiyah mudhaf ilaih, dia juga mudhaf. Najasat mudhaf ilaih. Oh, bertingkat-tingkat. Cara menyucikan najis-najis yang lain, yaitu
takunu bi izalati jurmin najasah. Takunu caranya adalah dengan izalah menghilangkan jurm, yaitu zat atau benda dari benda najis tadi itu. Baik, tafadhol. Baik, ingka nalaha jurm, jika memang ada bendanya di situ, nampak masih ada benda. Baik. Wa tanzifu mahalliha, membersihkan tempatnya itu bilma, dengan air. Baik. Setelah bendanya dibuang, nah kemudian tempatnya itu dicuci dengan air. Au ghairihi min wasailit tanzif, atau dengan cara yang lain dari cara-cara dari alat-alat pembersihan itu. Mungkin digosok-gosok ke tanah, atau mungkin digosok-gosok ke kayu. Misalkan kita jauh dari air, misalkan kita mau gosok ke tanah pun sepertinya tanah sedang banjir lagi, misalkan banjir ada air lah ya. Ada berarti apa ya kira-kira ya? Lumpur, berupa lumpur. Ya sudah, gosok-gosok ke kayu atau apa. Insya Allah kayu tak marah. Ini caranya. Kemudian idza waqa'atin najasatu 'alal ard, jika najis itu jatuh ke tanah, fa in kana laha jurm, ke tanah atau ke lantai, tengok apa di situ. Kalau najisnya punya zat, ada bendanya di situ, popnya nampak sekali. Kalau ghaid seperti ya pup itu ya, berak itu. Masalah contohnya, fa innahu yuzalu awalan, pertama kali bendanya dibuang dulu. Buang kemana? Lihatlah kira-kira yang memerlukan baja di mana, tanaman yang perlu baja misalkan kan. Atau ditanam ya tanam, terserah. Summa yusabu ala maudhi'ihil ma, kemudian dicurahkan air ke tempat itu. Diguyur air, kalau mampu gosok-gosok alhamdulillah, digosok-gosok pakai sikat atau pakai mungkin sapu lidi, dan sapu lidi sini sama. Sapu lidi ya. Baik. Hatta la yabqa lin najasati asar, sehingga tidak tersisa asar, yaitu bekas atau jejak dari najis itu. Sudah nampak bersih dah. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, wa in kanatin najasatu fis saub, jika najisnya ada pada pakaian, fa yughsalu bil ma, maka hendaknya dia dicuci dengan air ma'al farq, sambil dikikis. Mungkin pakai sikat atau apa, bukan sikat gigi tapi ya. Wala asor, yaitu diperah-perah, hatta tazulan najasah, sehingga najisnya itu hilang. Intinya adalah biar najisnya hilang, bendanya, demikian pula rasa, bau, warna hilang. Bukan pakaiannya ikut hilang, rugi nanti. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 25. Ad-Darsul Hadiyah Asyar, pelajaran yang ke-11. Al-As'ilah, soal-soal. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, kam aksamul miyah, air terbagi jadi berapa? Apa? 7. Apa aja itu? Air sirap, air Milo, EBC, Bandung. Hah? Bukan itu. Ya, mobil. Apa itu? Bersih dan? Berarti gimana bahasa yang lebih bagus? Iya, air suci dan air najis. Suci maksudnya suci dan menyucikan, betul. Yang kedua adalah air najis. Ini pembagian jumhur. Kalau Syafi'iyah bagi jadi 3, ada air mustakmal juga, tapi dalilnya tak kuat. Yang kedua, ma huwal istinja. Istinja itu apa ya? Iya, menghilangkan najis memakai air. Yang ketiga, ma huwal istijmar. Siapa yang jawab ya? Istijmar apa? Caranya tutup mata gini. Aku tak nampak, Bang. Memang sih. Pakai apa? Selain air. Nah, bilang aja selain air. Mungkin tanah, mungkin kayu, mungkin batu atau apa yang lain. Kemudian yang keempat, mahiyya al-amakinul lati yuhramu qada'ul hajati fiha. Mana saja, apa saja tempat yang diharamkan buang hajat di situ? Halif. Apa? Yang keras. Masjid, betul, jelas ya. Jangan jadi badui, malah kencing di masjid. Apalagi? Iya, di jalanan yang dilewati orang-orang, apalagi? Iya, di bawah pohon yang berbuah, yang orang memerlukan itu.
Apalagi? Ada lagi tak? Di tempat bernaungnya orang. Iya, tempat orang-orang bernaung. Ada lagi tak? Yang tak boleh buang hajat di situ. Di kubur, iya tak boleh. Kubur muslimin jangan. Taib. Masih ada tempat lagi tak? Iya, air yang tenang dan sebagainya. Tentunya masih banyak tempat lain. Kalau tempat boleh, kalau orang Cina tak marah, nanti marah, polis lebih taat ke mereka daripada kita, polis-polis yang tak baik tentunya ya. Nanti kita dianggap mengacau. Berarti di atas tilam boleh nggak buang hajat? Kencing. Anak-anak kecil tak tahu, anak besar jangan jadi anak kecil lagi. Sudah ada besar dah. Mana lagi sekarang? Mana tadi kita? Yang kelima, ma makna najasah. Najasah itu apa? Najasah apa? Najis itu apa najis? Perkara yang lanjutkan, tinggal dilanjutkan. Kentut pun membatalkan wudhu, tapi dia tidak dikatakan najis kentut. Bentar, coba Ahmad, najis itu apa? Benda yang susah. Taib Ismail, benda yang menjijikkan dan dihukumi, iya, oleh syariat, dihukumi najis oleh syariat. Kemudian yang keenam, mahiyal asyaul lati qama dalilu ala najasatiha. Apa saja benda yang dalil menunjukkan dia itu najis? Siapa? Ya? Solihin. Apa aja benda yang dihukumi dia itu najis? Contohnya apa? Iya, tai cicak, tai apa? Nyamuk. Iya, tai manusia. Apalagi? Iya, kencing manusia. Apalagi? Ya. Masih ada lagi benda najis yang syariat mengatakan najis. Masih ada. Apa itu? Air kencing dari hewan yang tidak makan. Iya, kencing hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Apalagi? Iya, air liur anjing dan dagingnya dan sebagainya. Apalagi? Masih ada tak? Daging khinzir, ayo, dan juga kencingnya dan seterusnya. Ada lagi? Masih ada? Sama? Masih ada? Bangkai hewan juga dihukumi najis, betul. Bangkai itu dihukumi najis secara umum, ya? Keledai Cina. Iya, daging keledai Cina. Banyak ulama mengatakan najis. Walaupun yang lain mengatakan bukan najis, tetapi faktor lain haram dimakan. Tapi nggak masalah dihukumi najis. Najis pun boleh. Memang khilafnya besar kalau yang daging keledai. Masalah haram, tetapi najis atau tidak najis, memang ini diperselisihkan. Yang mengatakan tidak najis pun kuat. Kenapa? Buktinya boleh dinaiki. Berapa kali kita akan sentuhan kalau naik. Memang ini khilaf tentang itu. Taib dan seterusnya. Jumpa lagi. Muntah tidak sampai najis dia. Tidak najis. Cuma apa? Menjijikkan. Taib. Muntah paling enzim dalam perut kita itu aja kan ya. Taib. Apalagi masih ada? Kencing. Tadi sudah quote, Sudah belum? Sudah. Ya sudah, anggap aja belum. Yaitu tadi baru nyebut apa? Air liur dan daging. Berarti apa? Kencing lebih buruk lagi. Taib. Sebagian fuqaha mengatakan yang najis hanya air liurnya, beraknya tidak. Ini bingung kita dibantah sama dibantah ulama lain. Air liur aja senajis itu, gimana beraknya anjing tidak najis? Aneh kan memang. Mana yang lebih menjijikkan, mana yang lebih bau, lebih ini, lebih itu. Cuma mereka punya beberapa dalil, tapi dalilnya dibantah oleh Ibnu Hajar dan lain-lain. Tapi jelas yang betul adalah najis. Kalau air liur anjing aja najis, apalagi beraknya. Itu yang lebih kuat insya Allah. Tapi kita lanjutkan. Sanian yang kedua, akmilil faraghatil atiyah. Sempurnakan tempat-tempat kosong berikut ini. Yang datang berikut ini. Aku qabla dukhulil khala. Saya berkata sebelum masuk ke khala. Sekarang lanjutannya siapa tadi ya? Ahmad coba. Bismika Allahumma. Mau tidur di bilik air. Oh, yang 7. Oh iya ya, taib. Kaifa
tutahhirul ina alladzi walagha fihil kalb. Bagaimana cara Anda menyucikan bejana yang ada anjing menjilat di dalamnya? Nah, itu aja dulu. Ahmad, gimana caranya? Gimana diulang? Bersihkan berapa kali? Iya, ya itu apa? Cuci 7 kali. Pertamanya dengan tanah. Oh iya. Oh ya. Yang mana? Iya, Tayyib udah jawab. Boleh. Ya, masuk bilik tandas dengan doa itu, Tayyib. Kemudian yang kedua, aku lo indal khuruji minal khala. Ketika keluar dari bilik tandas bilang apa? Bilang apa? Iya, ghufranaka. Tayyib, ghufranak. Menurut yang dirojihkan di sini. Kemudian yang ketiga, idza dakhaltul khala uqaddimu rijli, ya. Iya, yusra. Jangan tangan dulu masuk ya. Idza kharajtu minal khala uqaddimu rijli, siapa salihin? Aywa yumna. Baik, bukan kepala dulu yang masuk. Baik, atau kepala yang keluar dulu. Kemudian yang keempat, la adkhulul khala bi titik-titik li'annahu kalamullah. Li'annahu kalamullah. Siapa Halif? Saya tidak masuk ke bilik tandas dengan apa? Karena itu kalamullah. Ia membawa Quran, membawa mushaf. Baik, tak boleh. Kemudian yang berikutnya, wah ini banyak soal, masya Allah ya. Kita coba tengok. Yang ketiga, do' kalimata yajuz. Wah, letakkan lafadz yajuz, artinya boleh. Amamal ibaratis sahihah, di hadapan ungkapan yang benar. Wa kalimata la yajuz, tak boleh. Amamal ibaratil khoti'ah, di hadapan ungkapan yang keliru. Yang pertama, alistijmaru bil azm. Yajuz aw la yajuz? Istijmarnya dengan tulang. Nah, la yajuz, ya. Ya tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Iya, jangan kita habis makan gini-gini pas untuk gini-gini belakang. Oh, itu mengerikan. Kasihan jinnya merasa dihina itu. Yang kedua, alistijmar bil bihajarain, istijmar dengan 2 batu. La yajuz, kecuali kalau oh iya, tak ada yang lain. Diperkirakan bagaimana agar 1 batu boleh pakai 2 sisi misalkan, sehingga jadi 3 lagi. Kalau tak ya memanfaatkan tanah-tanah di situ atau cari kayu, tengok apa yang boleh dilakukan. Baik. Kemudian yang ketiga, alistijmaru bisalasati ahjar. Jawabannya iya, yajuz, dengan 3 batu. Baik. Nanti lama-lama pekerjanya bingung. Ini kita sudah bawa batu 1 lori, lama-lama habis. Mana ini? Tahu-tahu masuk semua di bilik tandas. Kemudian yang keempat, alistijmaru bil manadil. Iya, memakai sapu tangan boleh tak? Istijmar pakai sapu tangan boleh tak? Kenapa darah tuh? Hah? Boleh. Iya, boleh. Kemudian alistijmaru bit ta'am. Pakai makanan boleh tak istijmar? Pakai mari-mari, pakai apa itu? Tak boleh. Pakai yang semacam itu tak boleh, koko krans. Oh, janganlah, rugi lah. Kemudian yang keenam, alistijmaru bil aurak, memakai kertas-kertas boleh tak? Boleh, yang penting memang terbukti boleh menghilangkan najis. Kertas yang jangan kertas yang ada kalamullah dan semacamnya tentunya. Yang ketujuh, alistijmaru bil jaraid, memakai koran boleh tak? Mukbil boleh tak? Kecuali iya, kalau tak ada kalamullah dan sebagainya misalkan, atau kadang koran ada gambar masjid, jangan menghinakan masjid. Kita habiskan yang terakhir ini coba. Rabi'an do alamata sah amamal ibaratis sahihah, benar atau salah ini berarti pembahasannya. Wa alamata khata amamal ibaratil khati'ah. Yang pertama, baulul himari najis, kencing keledai adalah najis. Ahmad? Iya, sahih. Baik, keledai yang jinak. Kalau keledai yang zebra tak masalah karena dia boleh dimakan. Kemudian baulul ghanam najis, kencing kambing adalah najis. Jawabannya Ismail? Khata.
Baik. Masalah kotor, kita merasa kotor lah, iya. Tapi untuk najis secara syariat, tidak. Yang ketiga, maitatul ghanam najisah, bangkai kambing adalah najis. Solihin, bangkai kambing najis atau tak najis? Boleh nggak peluk-peluk, jadi bantal peluk? Foto. Yang siapa? Halif. Najis atau tidak najis? Apa tadi jawabannya? Nah, najis, iya. Bangkai najis. Baik. Makanya Nabi pegang dia pakai apa? Pakai kayu atau apa? Atau pakai hail, pakai penghalang, mungkin pakai kain. Jangan langsung dipegang bangkai. Kecuali bangkai bilis tak masalah. Yang kelima, maitatus samak tahirah. Bangkai ikan adalah suci, ya. Iya, sahih. Damul insan najis. Siapa Abdurrahman? Iya, khata. Walaupun ini khilafnya besar ya dengan jumhur. Jumhur mengatakan najis. Tapi yang betul tidak najis kecuali darah haid, darah nifas. Kemudian yang keenam, damul hayawanil matbuh tahir. Darah hewan yang disembelih adalah suci. Jawabannya apa, Najm? Iya, sahih. Karena tak ada dalil yang mengatakan dia najis. Imam Bukhari punya bab khusus masalah ini. Ibnu Umar atau sahabat yang lain habis menyembelih waktu raya itu masih ada bercak darah hewan, tetap beliau sholat, waktunya sholat. Kenapa nggak pakai baju yang lain? Mungkin namanya zaman itu kan, baju sedikit mungkin sedang dicuci atau apa misalkan. Tapi masalah suci tetap suci yang betul. Yang ketujuh, baulul ibili tahir. Kencing unta itu suci. Ya, iya sahih. Udah pernah coba belum? Tak. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Assalamualaikum.